Apakah Rasulullah bertubuh pendek? Apakah Rasulullah memiliki IQ dan memori rendah? Joan of Tower atau Joan of England, putri dari Edward II dari England dan Isabel dari Prancis, menikah dengan David II dari Scotland pada saat usianya 7 tahun dan usia suaminya 4 tahun. Di dalam ini ada yang disebut dengan Mishnah Talmud, Nidah 45b. Sumpah seorang gadis berusia 11 tahun dan 1 hari harus diperiksa. Sumpah gadis berusia 12 tahun dan 1 hari adalah sah. Terus di gereja sendiri ini juga ya banyak lah. Saya mau bacain sebenarnya kurang tega bacanya ya. Selamat datang di Rukun Podcast. Nah Niko, ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan nih. Cuman memang subhanallah banget. Ya tadi karena memang kita kan belajar untuk dan mewajibkan diri kita untuk tidak menghujat segala macam. Justru kita mendapatkan itu kok. Jadi di pernyataan itu disebut bahwasanya Nabi Muhammad ini pedofil gitu. Nauzubillah. Pedofil. Jadi karena masalah usia nih kok. Terus sebenarnya pertanyaan kalau dari seorang muslim ya otomatis sih menolak gitu kan pernyataan itu, ibaratnya itu salah pernyataan yang tidak berdasar, kemudian menghakimi dan sangat tidak valid dan tidak benar. Tapi kalau misalnya nih kan waktu itu sempat ya membahas masalah usia muda di zaman dahulu. Di Bible ada nggak sih kok? Banyak. Satu tokoh atau gimana? Banyak tokoh. Tapi gini, yang tadi tuduhan ya, itu kan tuduhan. Tuduhan bahwa Nabi itu pedofil. Sebenarnya yang menuduh itu tahu nggak artinya pedofil itu apa? Gitu. Apakah pedofil itu hanya menikahi perempuan-perempuan muda atau ada gangguan kejiwaan? Gitu. Harus paham dulu artinya pedofil itu apa. Pedofil sendiri itu kan baru timbul atau baru dikemukakan pertama kali di akhir abad 19 dah. Kalau nggak salah tahun 1880 sekian lah. 1886 kalau nggak salah. Oleh seorang psikiater dari negara Wina. Dari Wina ya. Namanya siapa? Richard von siapa lah, lupa namanya. Ini ada bukunya nih. Oh, ada bukunya? Nah, ini. Buku ini karangan Umi Hajah Irena Handono. Umi Irena, ya. Masya Allah. Nabi SAW bukan pedofil, Masya Allah. Ini buku khusus untuk membahas tuduhan itu. Ada nih kalau nggak salah. Nih, kata pedofilia, kalau mau di-shoot nih, diperkenalkan sejak tahun 1886 oleh seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. Ya. Dan yang dimaksud dengan pedofilia itu sudah dimasukkan ke dalam kategori yang namanya DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Mental disorder ya, berarti gangguan kejiwaan dong. Nah, baru tahun 68 pedofilia dimasukkan ke dalam kategori penyakit jiwa yang masuk dalam daftar DSM. Terus kemudian definisinya itu kan ketertarikan seksual kepada anak-anak, baik anak laki-laki atau perempuan ataupun keduanya yang pra-pubertas, awal pubertas atau pubertas. Berdasarkan kriteria ini seseorang berusia 16 tahun atau lebih memenuhi definisi ini jika mereka memiliki ketertarikan seksual yang menetap atau dominan untuk anak pra-pubertas setidaknya 5 tahun lebih muda dari mereka. Setidaknya 5 tahun lebih muda. Nah sekarang kalau disebut dengan anak-anak tuh sampai umur berapa coba? Taruhlah 17 ya yang punya KTP. Ini ada definisi lagi nih dari pengertian pedofil dapat dirangkum sebagai berikut. Pedofilia adalah gangguan kejiwaan yang penderitanya mempunyai ketertarikan secara seksual kepada anak-anak usia prapuber sampai usia pubertas, baik secara fantasi, keinginan maupun tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sekurang-kurangnya 6 bulan dan melakukan aktivitas seksual terhadap lebih dari 1 orang anak. Ingat ya, lebih dari 1 orang anak ya. Terus ini ada beberapa ciri-ciri nih. Ciri-ciri dari seorang pedofil yang dilakukan penelitian oleh orang bernama Blanchard R. Cantor JM. Menyimpulkan bahwa para pelaku pedofil mempunyai kriteria sebagai berikut. Tingkat IQ-nya rendah. Memori ingatan rendah. Sebagian besar bertangan kidal. Pun, lu kidal nggak Pun? Enggak ya? Alhamdulillah. Bertubuh pendek,
besar kemungkinan sewaktu kecil pernah mengalami luka di kepala. Terus ada satu lagi, kadar white matter. White matter tuh sumsum otak gitu ya, rendah gitu. Oke. Ini semua ada referensinya nih. Jadi ini buku bukan kaleng-kaleng nih. Sayangnya buku ini kurang laku di Indonesia. Karena mungkin terlalu komprehensif. Lakunya malah di Amerika. Ini Oh, buku. gitu? Iya. Ini buku di Amerika laku, ya. Penulisnya Umi Hajah Kirana Handono untuk menjawab tuduhan Nabi pedofil. Nah, sekarang Umi nanya nih, apakah Rasulullah SAW rendah diri dan kurang pergaulan? Ya, enggak dong. Enggak dong. Iya. Apakah Rasulullah bertubuh pendek? Enggak. Ini kan ciri daripada seorang pedofil. Mm-mm. Enggak kan? Terus kemudian apakah Rasulullah bertahan kidal? Enggak. Enggak. Banyak hadis kita makan tangan kanan. Ya. Macam-macam kan. Terus ada lagi, apakah Rasulullah pernah mengalami luka di kepala saat kecil? Kayaknya enggak ada hadisnya. Apakah Rasulullah memiliki IQ dan memori rendah? Enggak. Jauh lah. Jauh. Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan, ya kan? Kata Aisyah. Nah, jadi dengan kriteria seperti itu, apakah Nabi Muhammad SAW itu bisa disebut sebagai pedofil? Hanya karena menikahi Aisyah radhiyallahu anha di hadis Bukhari. Dan ada satu hadis lagi yang kalau nggak salah di hadis Muslim kalau nggak salah ya. Nah, sebelum kita menjawab apakah Nabi SAW itu pantas disebut sebagai seorang pedofil, kita juga harus lihat dulu di tradisi bangsa Semit, ya, tradisi Yahudi, Arab, kemudian ya kayak Aramaik, Syria gitulah, itu bangsa-bangsa Semit. Mereka juga memang punya tradisi pernikahan itu memang pernikahan dengan umur yang masih sangat muda gitu. Di masa itu. Di masa itu. Di Yunani kuno juga ada yang namanya pernikahan dini. Ya, usianya juga rata-rata 14 sampai 15 tahun. Romawi juga begitu, usianya antara 12 sampai 14 tahun. Bahkan ada yang 7 tahun. Ini semua referensinya ada di sini nih, ya. Kalau yang penasaran bisa beli buku ini, cek sendiri ya. Di Mesir kuno juga ada pernikahan dini, ya kan? Terus kemudian di Cina sendiri juga ada. Di Eropa juga begitu. Ada tradisi pernikahan dini, bahkan yang melakukan raja-raja malah. Oh. Jadi sebenarnya hampir di semua bangsa-bangsa tuh mengenal yang namanya pernikahan dini. Sekarang kalau Romeo dan Juliet umur berapa coba tahu nggak? Nggak tahu. 12 tahun. Romeo 13 tahun, Julietnya 13 tahun. Bahkan ibunya Juliet masih umur 26 tahun. Hah? Berarti ketika melahirkan usianya masih belasan juga. Ya iya, jadi kalau begini ini bisa dikategorikan pedofil apa enggak gitu loh. Jadi jangan menyebarkan tuduhan atau melemparkan tuduhan. Bola liar ya. Tapi sebenarnya kembali kepada dia sendiri gitu tuduhannya gitu ya. Bahkan di gereja sendiri sampai abad ke-12 itu masih diatur di dalam kanon yang disebut dengan Gratian Decretum atau Dekret Gracia ya. Kemudian di abad 16 diatur oleh Konsili Trent hingga abad ke-18 menjadi Marriage Act tahun 1753 berlaku di Inggris dan Wales. Itu berapa coba umurnya? Laki-laki 14 tahun, perempuan 12. Jadi gereja bisa menikahkan laki-laki yang umur 14 tahun dan 12 tahun untuk menikah. Tuh. Itu pedofil bukan? Kalau mau menggunakan standar hanya karena menikah dengan seorang perempuan muda gitu. Iya. Nah, kan bukan berarti kan? Terus di gereja sendiri ini juga ya banyak lah. Saya mau bacain sebenarnya kurang tega bacanya ya. Ini Karena ada memang banyak secara pelaksanaan juga ya. Nah, banyak kejadian-kejadian bahkan pelecehan seksual malah yang diterima oleh anak-anak laki-laki dari petinggi-petinggi atau pengurus gereja yang laki-laki gitu. Itu ada di buku ini. Nih banyak di sini. Nah, kalau untuk di Bible kok? Oke, nanti ya. Bahkan bangsawan-bangsawan di Eropa sendiri itu juga melakukan pernikahan dengan dalam usia yang masih sangat dini. Bahkan malah ada yang berusia nih, berapa nih? 7 tahun. Richard II menikahi Isabel of France saat masih berusia 7 tahun. Artinya memang di situ bangsa saat itu memang secara usia memang muda. Bangsa-bangsa, bukan bangsa itu. Bangsa-bangsa. Mesir, Yunani, Romawi, Cina, Eropa mengenal yang namanya pernikahan dini itu kenal gitu. Zaman dulu gitu. Dan itu bukan menjadi hal yang tidak normal gitu kan? Wajar pada saat itu gitu. Dan memang tingkat usia hidup manusia pada zaman itu kan berbeda lah. Iya. Ya.
zaman itu masih banyak perang, yang artinya tingkat usia manusia tuh pendek gitu lah Iya, ya. Nih saya terusin. Ada lagi Raja Hakon ke-6 dari Norwegia menikah dengan Margaret saat berumur 10 tahun. Pedofil bukannya raja? Gitu Ya, loh. kalau mendiskreditkan kata pedofil di situ ya artinya semua kena jadi pedofil semua dong. Nah, jadi kalau orang menuduh itu kan dia punya standar. Iya, iya. Standarnya ini harusnya dicek dulu nih. Kembali ke dia nggak standarnya gitu. Gitu loh ya. Jadi buku ini mencoba menjelaskan bahwa yang disebut dengan pedofil itu adalah mental disorder, gangguan kejiwaan. Kemudian jangan menggunakan hanya karena pernikahan dini langsung dikategorikan pedofil. Gitu. Iya, iya. Ya, ini buktinya banyak sekali. Agnes of Essex ditunangkan pada umur 3 tahun. Coba. 3 tahun. Tunangan ya. Wah, lebih nggak masuk. Margaret of France menikah dengan Henry the Young King of England saat masih berusia 2 tahun. Oke, ini semua ada referensinya ya. Joan of Tower atau Joan of England, putri dari Edward kedua dari England dan Isabel dari Prancis menikah dengan David kedua dari Scotland pada saat usianya 7 tahun dan usia suaminya 4 tahun. 4 tahun. Simonis dinikahan pada saat usia 5 tahun kepada Stephen Uros kedua Milutin dari Serbia. Eleanor 10 tahun. Banyak sekali contoh-contoh di sini lah. Mungkin kita nggak usah bacain satu-satu ya. Iya. Di Amerika sendiri, di setiap negara bagian itu punya standar usia pernikahan minimal kan ya. Iya. Ini rata-rata nih 10, 12, bahkan ada yang 7 tahun 1880. Ini abad ke-19 berarti. Oke. Mulai abad ke-20 menjadi 16, 18, 16. Tuh, rata-rata gitu. Di abad ke-21, 2007, kurang lebih masih ada yang 16, 18, 17 tuh. Iya, iya. Masih ada yang sama. Bahkan ini ada surat dari Benjamin Franklin, ya, founding father. Di sini malah dia menyarankan pernikahan dini. Suratnya. Ini kalau mau bacain bisa nih di sini terjemahannya nih. Melalui pernikahan dini ini kita diberkati dengan banyaknya anak dan merupakan mode yang telah ditetapkan oleh alam. Dari setiap ibu yang menyusui dan merawat anaknya, semakin banyak dari mereka yang terpelihara dan tumbuh dibesarkan. Kemudian laju pertumbuhan populasi di antara kita tidak tertandingi oleh Eropa. Masih ada begituannya tuh, masih ada unsur apa itu. Pada kita di Amerika, pernikahan umumnya terjadi di usia dini karenanya anak-anak kita terdidik dan mandiri saat usia senja sudah tiba. Dan dengan cara demikian bisnis kita terselesaikan. Kita bisa memiliki masa istirahat saat senja dan malam yang menyenangkan seperti yang dinikmati oleh teman-teman kita saat ini. Ini yang nulis Benjamin Franklin. Ya, maksudnya referensinya tuh justru dari barat nih ya. Sekarang tuduhan itu memang timbulnya dari kalangan orientalis, ya. Tetapi tidak semua orientalis itu berpikiran sama atau menuduh. Ini ada seorang orientalis namanya Washington Irving. Seorang orientalis abad ke-19 menulis dalam bukunya berjudul Muhammad and His Successors, ya. Di sini sebutkan bahwa Aisyah berusia sekitar 7 tahun meskipun wanita cepat sekali mencapai pubertas atau kematangan seksual di iklim timur, tetapi dia masih terlalu muda untuk memasuki gerbang pernikahan. Dia Muhammad hanya Aisyah karena itu pernikahan ditunda selama 2 tahun. Iya. 2 tahun berlalu sejak pertunangan dan sekarang dia Aisyah telah berusia 9 tahun. Sepertinya tampak masih kecil tetapi fisik wanita Arab sangat cepat dewasa karena iklim di daerah timur. Itu yang menulis sendiri dari referensi Orang barat nih. orientalis. Oh iya. Ini yang nulis orientalis nih namanya Washington Irving nih. Oke. Ini linknya, tinggal baca aja. Nah, terus ini mengenai istri-istri daripada Nabi. Kalau di Islam kan jelas. Memang di Islam tidak ditentukan batas umurnya, ya. Pubertas ya. Balik ya. Nah, balik. Nah, ada sebuah hadis dari Aisyah bahwa perempuan berusia 9 tahun itu sudah balik. Kayaknya juga sampai di Indonesia sekarang aja kita ngerasain ada sih kan macam-macam ya. Beda-beda. Pubertasnya beda-beda tergantung fisik, tergantung apa. Ada yang di usia belasan, ada yang justru di bawah 10 juga sudah pubertas juga gitu. Nah, kalau di Timur Tengah, daerah padang pasir, padang gurun, itu memang perempuan lebih cepat balik daripada yang di iklim tropis atau di iklim dingin gitu. Oke. Di Yahudi juga ada yang namanya pernikahan dini. Ya, nanti kalau saya bacain kaget nih. Pertama-tama di dalam tradisi Yahudi itu pernikahan itu ada 2 tahap. Yang pertama pertunangan, baru yang kedua pernikahan. Oke. Ya, yang pertama pertunangan itu disebut dengan erusin atau kidusin.
Maknanya penyucian yang pada masyarakat umum dikenal sebagai pertunangan. Kedua, tahapan nisuin atau perayaan pernikahan. Oke. Oke, sebenarnya sini kurang lebih sama lah ya. Mm-mm. Nah, sekarang kita lihat berapa usia yang ditentukan oleh rabi-rabi Yahudi ini. Di dalam ini ada yang disebut dengan Mishnah Talmud, Nidah 45b. Sumpah seorang gadis berusia 11 tahun dan 1 hari harus diperiksa. Sumpah gadis berusia 12 tahun dan 1 hari adalah sah. 12 tahun. Artinya apa? Udah boleh nikah dong. Iya, iya. Dan selama tahun 12 itu mereka harus diperiksa atau diteliti. Sumpah seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun dan 1 hari harus diperiksa. Sumpah bocah laki-laki 13 tahun dan 1 hari adalah sah. Dan selama tahun ke-13 mereka harus diperiksa dan teliti. Artinya apa? Umur 12 tahun dan umur 13 tahun sudah boleh nikah. Ya. Terus kemudian nih, ada website Asmoses, Rabbi Naftali Silberberg menyatakan bahwa pada masa silam dan juga yang tidak terlalu kuno, pernikahan seringkali dirayakan pada usia yang cukup muda. Meskipun kita tidak mengikuti diktum ini, secara teknis dapat dikatakan seorang gadis boleh ditunangkan ketika dia baru dilahirkan. Tuh, baru lahir aja udah boleh ditunangin. Dan dinikahkan pada usia 3 tahun lebih 1 hari. Itu dari Rabi. Iya, ini dari website namanya Asmoses. Rabbi Naftali Silberberg. Ya, ini ada di Shulchan Aruch Even HSR 37 ayat 1. Anak laki-laki boleh ditunangkan dan menikah pada usia 13 tahun. Shulchan Aruch Even HSR 43 ayat 1. Jadi menurut kitab Shulchan Aruch bagian Even HSR, anak perempuan boleh menikah usia 3 tahun dan 1 hari, anak laki-laki pada usia 13 tahun. Artinya memang di saat itu, di zaman itu gitu kan, mau dari bangsa manapun penerapannya juga nggak akan jauh berbeda ya. Suruh tanya orang yang nuduh Nabi pedofil. Ini pedofil bukan kalau begini. Gitu. Ya. Kemudian ada Talmud Nidah 44b. Sama, kurang lebih sama. Mishnah Talmud Ketubot 11b. Kurang lebih sama. Seorang laki-laki dewasa bersetubuh dengan gadis kecil atau saat seorang bocah laki-laki kecil berhubungan seksual dengan wanita dewasa atau saat wanita tersebut secara tidak sengaja terluka oleh potongan kayu kecil. Yang dimaksud dengan potongan kayu kecil itu adalah yang menyebabkan himen atau selaput darah pecah. Ada di sini. Nah, bahkan ini saya nggak usah bacain lah, ini aibnya mereka lah. Di Konsili Tren pada abad ke-16 ya, yaitu 14 tahun untuk laki-laki, 12 tahun untuk wanita. Konsili Tren berarti siapa? Katolik kan? Iya. Pedofil bukan? Seharusnya nggak bisa dituduhkan begitu. Kita jangan serta-merta menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak sesuai. Iya. Tidak sesuai itu artinya pedofil itu adalah standar moral yang baru timbul di abad ke-19. Kita tidak bisa menggunakan standar moral abad ke-19 kembali kepada abad yang zaman dulu gitu. Iya, iya. Ya. Bahkan di tradisi Kristen pun seorang Santo Agustinus yang sangat terkenal dari Hippo ini menikahi gadis berumur 10 tahun. Ketika Santo Agustinus berusia 31 tahun. Dia harus menunggu selama 2 tahun sebelum istrinya bisa berhubungan seksual. Rupanya Agustinus tidak sabar dan dia mencari seorang gundik untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Santo Agustinus loh. Ini ngetop loh Santo Agustinus. No comment dah kalau dari kita dari rukun no comment deh. Apakah kita mau menyebut Santo Agustinus pedofil? Kita enggak lah. Enggak lah. Okay. Banyak di sini nih tokoh-tokoh di dalam Katolik atau Kristen yang melakukan pernikahan dini. Ini di sini sebut lagi nih, Santo Yusuf, ya. Suami dari Maria, ibu Yesus. Berusia 90 tahun ketika menikahi Maria yang berusia 12 tahun. Santo Yusuf pedofil bukan? Bukan dong. Enggak lah. Karena tadi kalau melihat dari histori, literasi segala macam itu memang masa lampau itu begitu gitu. Memang tradisi dan norma masyarakat pada saat itu normal gitu loh. Enggak ada yang protes juga kan? Maria umur 12 tahun dinikahi oleh Yusuf, enggak ada yang protes kayaknya. Iya. Gitu loh. Nah, ada lagi nih, Ishak menurut tradisi Yudeo-Kristen. Berusia 40 tahun ketika menikahi Rebeka atau Rebeka yang berusia berapa? 3 tahun.
Di Bible memang tidak ditulis 3 tahun, Maria tidak ditulis 12 tahun. Tapi dari dokumen sekunder ada keterangan-keterangan seperti itu dan dari perspektif Yahudi ada mereka bisa menyebutkan Ribka tuh waktu itu dinikahin sama Ishak itu umurnya baru 3 tahun karena disusun berdasarkan kronologi gitu. Meskipun di Bible tidak dijelaskan Iya. secara langsung gitu ya. Iya. Ada sumbernya semua tuh. Nanti saya juga bisa tunjukkan kalau mau. Jadi kembali lagi kepada definisinya pedofil itu sendiri. Ini ada contoh-contoh anak-anak perempuan yang masih sangat muda sudah hamil. Nah, di dalam Islam, ayat-ayat Quran kita tahu di dalam Islam itu tidak menentukan batas minimum usia pernikahan bagi wanita, tetapi batasannya adalah dia sudah balik gitu ya. Betul. Atau sudah pubertas gitu. Nah, kenapa kok tuduhan-tuduhan seperti itu timbul gitu? Ya, tujuannya adalah memang dari abad pertengahan, memang dari kalangan Kristen itu sudah memandang atau menuduh atau membuat image gitu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dengan citra yang negatif gitu. Itu kenapa juga di media sosial TikTok khususnya komentarnya rata-rata ke situ kok. Maksudnya ini nggak melihat dari literasi gitu kan? Beberapa tokoh yang memang membuat stereotip negatif terhadap Nabi itu salah satunya adalah Martin Luther. Kemudian pendeta Jerry Vines. Di sini sebutin apa? Pendiri Islam adalah Muhammad yang kerasukan setan pedofilia, mempunyai 12 istri dan yang terakhir berusia 9 tahun. Ini adalah di sebuah pertemuan SBC pada bulan Juni 2002, pendapat ini dikuatkan oleh pendeta Jerry Falwell yang menyatakan bahwa Muhammad adalah teroris. Coba. Buat apa gitu kan tuduhan-tuduhan seperti ini kalau mereka tidak punya tujuan tertentu kan? Iya, iya. Nah, memang kisah dari hadis daripada pernikahan Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha itu kan memang ada di hadis Bukhari. Oke lah, kita memandang hadis Bukhari itu adalah kumpulan hadis yang sahih, ya kan? Ada banyak sanggahan sebenarnya bahwa di hadis Bukhari itu diriwayatkan oleh Hisham yang sudah berusia 70 tahun, yang sudah berada di Irak ya setelah pindah dari Arab Saudi, dianggap bahwa periwayat itu sudah pikun. Ya. Jadi dan juga kalau dibandingkan atau dirujuk kepada usia kakak perempuan daripada Aisyah yaitu Asma itu bedanya 10 tahun. Kemudian nanti dianalisis Asma tuh meninggalnya tahun berapa Hijriah? Kalau nggak salah tahun 100 Hijriah. Ditarik mundur ke peristiwa hijrah. Pernikahan Nabi dan Aisyah adalah tahun kedua setelah hijrah. Berarti usia Aisyah pada saat itu kalau dibandingkan dengan 10 tahun dengan usia kakak perempuannya, berarti sebenarnya Aisyah itu sudah berumur belasan tahun. Iya. Tetapi ya oke lah gini. Maksud saya anggap saja yang hadis di Bukhari itu benar. Anggap saja benar. Anggaplah kita memang meyakini hadis itu benar gitu. Dan secara histori pun ya di masa itu semua melaksanakannya gitu kan. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau memang pernikahan Nabi dengan Aisyah itu dianggap pedofil, tinggal kita tanya balik, ada nggak hadis yang menceritakan ada musuhnya Nabi? Karena kan pada waktu Nabi berdakwah, itu kan banyak sekali musuh-musuh Nabi. Yang bertentangan ibaratnya. Bahkan dari kalangan keluarganya sendiri kan, paman-pamannya sendiri kan. Yang mereka itu selalu menentang atau menganggap bahwa semua perkataan Nabi itu bohong gitu, ya kan? Ada nggak musuh-musuh Nabi yang memprotes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Belum pernah dengar nggak? Belum pernah mendengar. Belum pernah dengar kan? Kalau tidak ada yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah, artinya apa? Artinya di saat itu memang secara kultur seperti itu. Wajar dong berarti kan? Nah, artinya diterima oleh norma masyarakat yang berlaku pada saat itu gitu. Sedangkan kalau kita kembali lagi daripada definisi pedofil, itu adalah gangguan kejiwaan. Dan tadi disebutkan bahwa kalau namanya orang gangguan kejiwaan itu tidak melakukan kepada satu orang atau satu anak, lebih dari satu anak. Nah, sekarang Nabi, anggap aja betul yang di Bukhari itu, menikah dengan istrinya yang berusia di bawah 10 tahun tuh berapa orang? Cuman satu kan? Iya. Itu satu. Yang kedua, pernikahan Nabi dan Aisyah dari semua hadis yang kita baca, semuanya pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang bagaimana? Yang bahagia dong. Bahagia kan? Dari hadis-hadis yang diturunkan oleh Aisyah sendiri, ya. Aisyah sendiri kan menjadi periwayat hadis kedua terbesar, terbanyak kan.
istilahnya pernikahan mereka kan pernikahan yang bahagia gitu loh. Kalau pedofil itu punya korban. Iya. Sedangkan Aisyah itu korban atau bukan? Bukan. Lah orang dia bahagia kok Iya. gitu kan ya. Bahkan diceritakan banyak hadis yang diceritakan bahwa Nabi sering bercanda atau bagaimana dengan Aisyah yang menggambarkan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang bahagia. Masya Allah. Bukan si Aisyahnya sendiri ini jadi korban gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau balik lagi ke definisi pedofil, apakah Nabi mempunyai gangguan jiwa? Minta hadisnya gitu. Kalau memang gangguan jiwa dan harusnya lebih dari satu korban gitu loh. Iya. Ya kan? Oke, itu dari sisi Islam. Kalau kita lihat Bible, Ribka 3 tahun. 3 tahun tuh bisa apa coba? Itu yang ngomong Rabi Yahudi loh. Iya. Saya ingat namanya Rabi Rashi namanya, panggilannya Rashi. Ya, dia bisa menyimpulkan 3 tahun karena kronologinya. Setelah peristiwa ini yang tidak jadi disembelih dan segala macam, mendapat kabar dari kerabatnya bahwa lahir Ribka, kemudian gak lama Sarah ibunya Ishak meninggal dan segala macam. Itu diurutin semua, ternyata bisa dihitung umurnya Ribka pada waktu dinikahin itu umur 3 tahun. Oke, itu Ribka ya. Daud, tahu kan Daud? Di Bible tahu kan Daud kan? Tadi kan kita ngomong ya masalah berzinah dengan Batseba. Batseba ini adalah binor. Tapi itu ada kok di tertulis seperti itu. Ada. Bini orang itu, Batseba itu bini orang. Bini siapa? Bininya panglima tentaranya Daud sendiri. Gara-gara Daud melihat Batseba sedang mandi, dipanggil dan terjadilah gitu Ada ya. narasi cerita seperti itu. Mau aku bacain? Jangan deh. Tapi ada ya. Tapi maksudnya Ada. buat sahabat rukun silakan untuk membaca sendiri gitu loh. Ada. Nah, terus akhirnya dengan segala taktik raja membuat supaya si Uria panglima tentara ini cepat mati, ditaruhlah dia di medan peperangan paling depan. Cepat mati. Nah, Batseba-nya baru dinikahin. Berapa usianya Batseba pada waktu pertama kali berzinah dengan Daud? Itu ternyata bisa dihitung. Dari mana? Dari sosok seorang namanya Ahitofel. Ahitofel ini siapa? Ini adalah penasehatnya Daud yang juga ini adalah kakeknya dari Batseba. Batseba punya orang tua, punya kakek, kakeknya penasehatnya Daud. Kakeknya penasehatnya Daud ini umurnya masih muda waktu jadi penasehatnya Daud. Dan sudah jadi kakek itu. Nah, Daud sendiri bilang di Mazmur 55 kalau nggak salah, bilang bahwa musuh-musuhku tidak akan hidup separuh dari hidupnya, separuh dari umurnya gitu. Iya. Pada saat itu umur yang ditentukan atau dianggap umur manusia itu antara 70 sampai 80 tahun. Anggaplah 80 tahun, kita fur lah 80 Oke. tahun. Tidak sampai separuh, berarti kan tidak sampai 40. Anggaplah 39. Tetapi di Talmud disebut bahwa Ahitofel itu meninggal usia 33 tahun. Kemudian ada tafsir dari kalangan Kristen, dia meninggal usia 31 tahun. Kalau usia 33 tahun atau anggaplah 39 tahun sudah punya cucu, Berarti berapa berarti tahun? umur berapa dia punya anak? Ya. Ya. Terus sudah punya cicit lagi. Karena si Batseba sudah punya anak yang namanya Salomo. Anak keduanya. Ya, itu kalau dirunut-runut dengan kejadian di dalam kronologi Bible, usianya Batseba pada waktu pertama kali berzina dengan Daud itu tidak lebih dari umur 7 sampai 9 tahun. Apa kita mau sebut Daud itu pedofil? Kayaknya umat muslim nggak ada yang menyebut Nggak dan tidak ada. menghujat dan segala menghakimi gitu ya. Enggak ada. Kita tidak akan sembarangan menggunakan istilah yang tidak tepat kepada sosok-sosok yang bahkan diceritakan di dalam Quran sebagai nabi yang mulia loh. Daud di dalam Quran nabi yang mulia apa nabi yang berzina? Masya Allah mulia. Mulia. Hanya karena pernah melakukan satu kesalahan, itu pun minta ampun dan diampuni. Kesalahannya bukan berzina loh. Iya iya. Beda konteks itu. Nah, Sangat kesalahannya hanya merupakan mengambil keputusan untuk orang-orang yang sedang berselisih loh. Beda dengan kisah di Bible gitu. Silakan buat sahabat rukun yang mengambil kesimpulannya sendiri ya. Iya. Nah, jadi kalau membuat tuduhan Nabi Muhammad SAW pedofil hanya karena menikah dengan Aisyah yang ada di hadis Bukhari yang disebutkan pernikahan usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, itu tepat apa mengada-ngada gitu. Kadang-kadang jelas. Jelas mengada-ngada karena definisinya pedofil sendiri adalah itu gangguan mental dan korbannya lebih dari satu dan punya ciri-ciri.
Nabi tidak memiliki ciri-ciri tersebut, Nabi tidak punya mental disorder, ya kan? Dan pernikahan Nabi dengan Aisyah itu pernikahan yang bahagia, bukan pernikahan yang broken gitu, Iya. ya kan? Jadi sama sekali konyol gitu kalau saya bilang, Iya. ya tuduhan Nabi pedofil itu konyol gitu. Kalau kita kembalikan ke Bible, banyak yang harus disebut pedofil kalau menggunakan standar penuduh gitu. Jadi nggak jadi sahabat rukun deh dia. Sahabat rukun tuh sahabat rukun yang baik. Iya kan? Kalaupun misalnya beda ya kritik, oke sesuai dengan pengetahuan dong gitu kan. Dan yang namanya norma masyarakat yang berlaku pada saat itu atau pada zaman tertentu, ya itu memang sudah jadi norma masyarakat, ya kita ya tinggal ketahui dan hormati saja gitu loh. Bukan terus kita menggunakan standar zaman sekarang ke zaman itu yang tidak sesuai. Iya. Ya nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu gitu. Nah kalau mau disebut begitu berarti Yesus anak pedofil kalau mau menggunakan standar mereka. Karena usianya masih 12 tahun. Karena ibunya mengandung Yesus pada usia 12 tahun. Gitu loh. Subhanallah. Kalau misalnya kita sebut Maria hamil dari Tuhan sendiri, ya kan? Kan memang begitu kan kepercayaannya. Yusuf kan hanya sosok yang dipakainya sebagai suami, tapi bukan ayah kandungnya Yesus. Apakah kita mau bilang Tuhannya Yesus pedofil kalau begitu? Waduh, no comment dah kalau sampai situ. Kalau kita menggunakan standar orang yang menuduh loh ya, Iya. hanya dengan usia yang muda, Iya. kan nggak mungkin lah gitu. Memang usia 12 tahun kan sebenarnya sudah bisa hamil, sudah apa namanya pubertas gitu loh. Jadi tuduhan yang Nabi Muhammad pedofil itu sangat-sangat konyol kalau saya bilang. Jadi buat komentar, Anda bukan sahabat rukun. Subhanallah. Jelas kan? Gitu Jelas. Paham kok. Itu dari tokoh-tokoh Bible banyak yang menikah usia pernikahan dini banyak. Belum lagi yang bangsawan-bangsawan Eropa tadi kita bacakan. Betul. Bahkan dari kalangan Kristen sendiri, Bapak Gereja juga ada yang menikah dengan wanita usia 10 tahun. Kenapa mereka tidak menuduh Santo Agustinus itu pedofil gitu loh. Nah, berarti kalau begitu apa? Yang menuduh ini dia namanya double standard. Iya. Ya. Dia tidak menggunakan standarnya dia untuk diri sendiri, tetapi dia hanya melempar kepada orang lain gitu. Itu pun salah total gitu ya. Dan isu pernikahan Nabi itu baru muncul setelah abad ke-19. Oh gitu. Sebelumnya nggak ada yang ngomongin begituan. Sebelumnya nggak ada. Karena pernyataan yang dari Martin Luther itu tadi? Atau? Enggak, kalau Martin Luther kan sebelumnya. Abad 19 itu kan baru timbulnya gerakan orientalisme. Gitu. Tapi orientalisme ini ya kita memang harus banyak mempelajari ya. Iya. Orientalisme itu kan orang-orang yang mempelajari budaya timur. Termasuk agamanya gitu. Iya. Tetapi orang-orang yang mempelajari ini juga ada yang jujur, ada yang tidak gitu. Ada yang menyerang, ada yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, tetapi juga ada yang hanya sebatas Belajar. sejarah atau misalnya apa ya, kebudayaan Jadi gitu kita tidak bisa menjeralkan menjadi satu persepsi atau satu tujuan gitu kan. Iya, tapi ada bagian dari orientalisme yang akhirnya membentuk kelompok tersendiri yang berusaha menghancurkan Islam dari dalam, bukan dari luar gitu. Jadi itu salah satu ada tokoh Belanda yang ke Aceh rencana masuk Islam. Memang masuk Islam tuh Sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam sebelum tapi ke Aceh dia sudah ke Arab dulu. itu Sudah untuk tinggal berapa bulan di Arab Saudi, di Madinah dan Mekah. tidak hanya mempelajari tapi mengadu domba ya. Jadi dia datang ke Indonesia dengan nama Abdul Ghafur, dia sudah bisa mengajarin orang bahasa Arab. Karena dia dari Iya. Dan dia memang dimasukkan ke dalam daerah Aceh karena Aceh itu adalah daerah atau wilayah yang waktu itu belum bisa ditaklukkan oleh Belanda. Iya. Setelah dia masuk, informasi nyampe ke Belanda, Baru baru tahu bisa tuh. ditaklukkan. Selamat datang di Rukun Podcast.